Kenapa? Mas Abi marah ya? Harus jadi milik saya. Terus kamu mau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta bikin baper dibuatnya, dimana pada sore ini akan diceritakan kalau keluarganya Sudirja ini sedang mengalami cobaan yang sangat berat ya guys ya. Karena mereka saat ini masih saja diteror oleh saudara tirinya Tuan Muda Abimana. Sedangkan di sini Anita, kakaknya Tuan Muda Abimana ini sudah ketahuan yang telah melenyapkan uang senilai 10 miliar tersebut. Tentu saja di sini kemarahan Tuan Muda Abimana ini sudah tidak dapat terbendung lagi. Tuan Muda Abimana sini merasa bingung apa yang harus ia lakukan terhadap hartanya nantinya agar tidak hilang begitu saja. Akan tetapi di sini Tuan Muda Abimana sepertinya akan mengalihkan surat wasiat tersebut agar lebih aman lagi. Sementara itu si Oma juga merasa kesal sekali kepada Anita ini. Ia tidak menyangka kalau ini adalah perbuatan Anita. Sungguh tega Anita melakukan ini kepada keluarganya sendiri. Karena uang senilai 10 miliar itu tidaklah sedikit ya guys. Apalagi di sini Anita mengakui kalau uang itu hilang sia-sia saja. Tentunya di sini semua keluarga ini akan merasa resah karena ulahnya Anita ini. Lalu Oma yang melihat Tuan Muda Abimana yang berdiri sendirian dan menyender di sebuah tiang di teras rumah, Oma ini mendekati Tuan Muda Abimana dan menanyakan kepada Tuan Muda Abimana apa yang akan Tuan Muda Abi lakukan. Seterusnya kata Oma ini kepada Tuan Muda Abimana. Lalu Tuan Muda Abimana ini hanya menggelengkan kepalanya, tanda ia bingung saat ini harus berbuat apa lagi untuk mengamankan harta mereka. Yang sepertinya Tuan Muda Abimana ini akan mengalihkan harta ini bukan atas nama Kinanti tetapi atas nama saudara tirinya biar aman gitu ya guys ya. Dan rupanya Kinanti ini rumahnya sedang mengalami masalah, ia belum juga pulang meeting bersama dengan Radit. Tentu saja di sini Tuan Muda Abimana ini merasa kesal ya guys ya kepada Kinanti yang belum juga pulang sampai saat ini. Padahal di sini si Tuan Muda Abimana sedang dalam masalah yang sangat besar dan ia sangat kesal sekali ya guys ya. Lalu di sini Tuan Muda Abimana ini menelpon Kinanti menanyakan di mana keberadaan Kinanti. Ya seperti yang kita ketahui kalau Kinanti ini sangatlah polos ya guys. Lalu Kinanti ini yang ditelepon oleh Tuan Muda Abimana ini dengan jujurnya ia pun berkata kalau saat ini Kinanti ini sedang berada di rumahnya Radit. Karena kata Kinanti Radit ini mengalami sakit ginjal yang begitu parah. Sewaktu mereka meeting Radit ini tiba-tiba saja jatuh sakitnya. Sehingga Kinanti pun mengantarkan Radit ini untuk pulang ke rumah dan menemani Radit di rumahnya. Ya tentu saja si Tuan Muda Abimana ini merasa marah ya dan cemburu kepada Kinanti. Lalu Kinanti ini dengan polosnya mengatakan kepada Tuan Muda Abimana, kenapa Mas Abi marah ya? Kata Kinanti ini kepada Tuan Muda Abimana melewati teleponnya. Akan tetapi di sini Radit yang melihat Kinanti sedang menelpon Tuan Muda Abimana dan mengatakan kepada Tuan Muda Abimana kalau Tuan Muda Abimana ini sedang marah. Radit ini rupanya tidak akan membiarkan Kinanti ini menjadi miliknya Tuan Muda Abimana lagi dan tidak akan membiarkan Kinanti ini untuk memprioritaskan Tuan Muda Abimana. Rupanya di sini Radit sudah mulai cemburu ya guys melihat Kinanti ini terlalu memperhatikan suaminya. Aduh kan, main api terbakar sendiri. Akhirnya Radit ini yang pura-pura ingin merebut Kinanti dan pura-pura menyukai Kinanti, akhirnya ia jatuh cinta sendiri ya guys ya dengan Kinanti. Yang di sini terlihat kalau Radit ini sangat cemburu kepada Tuan Muda Abimana, di mana Kinanti yang sangat memperhatikan Tuan Muda Abimana. Lalu
Setelah Tuan Muda Abimana menutup teleponnya, akhirnya Kinanti pun permisi pulang kepada Radit. Ia akan pulang, kata Kinanti kepada Radit, karena Tuan Muda Abimana saat ini menelepon dirinya. Lalu Kinanti pun langsung pulang ke rumah. Ketika Kinanti ini pulang ke rumah, benar saja nih guys, Tuan Muda Abimana ini sudah cemberut, mukanya sudah seperti dilipat-lipat seperti angka 8 ya guys, melihat kedatangan Kinanti ini. Lalu Kinanti meminta maaf kepada Tuan Muda Abimana karena ia pulang terlambat. Lalu Kinanti kembali menceritakan kepada Tuan Muda Abimana kalau Radit itu sakit benaran, dan Kinanti pun sepertinya akan mengajak Tuan Muda Abimana ini untuk membuktikan kalau kebenaran tentang Radit ini yang benar-benar sakit, yang sepertinya Tuan Muda Abimana pun akan mau datang ke tempatnya Radit tersebut dan akan mengawal Kinanti itu untuk membesuk Radit ke rumahnya, tentu saja ya guys ya. Nah, di sini terlihat ketika malam hari Tuan Muda Abimana ini masih saja sewot kepada Kinanti karena kecemburuannya terhadap Radit. Rupanya di sini Tuan Muda Abimana ini sudah benar-benar tidak dapat menahan emosinya lagi karena ia merasa sangat cemburu nih guys kepada Radit. Dan di sini yang berbeda juga terlihat kalau keluarganya Om Herman ini terlihat sangat panik karena sampai saat ini keberadaan si Sarah ini belum diketahui ya guys ya. Mereka belum tahu kalau sebenarnya saat ini Sarah ini tengah dalam bahaya. Sarah sedang diculik oleh para penjahat yang ingin mengambil organ-organ tubuh Sarah dan akan dijualkan secara ilegal. Tentu saja di sini keluarganya Om Herman ini masih saja panik dengan hilangnya si Sarah dari keluarga mereka karena Sarah ini merasa ketakutan telah mencelakai Ana, meskipun Ana dan Reno berusaha untuk mencari Sarah. Namun itu adalah sia-sia saja karena Sarah saat ini sudah diculik oleh para penjahat tersebut. Sementara itu Anita ini merasa ketakutan sekali nih guys ya, karena ia sudah ketahuan telah mencuri uangnya Tuan Muda Abimana. Ia sangat marah sekali kepada Amanda yang sudah berani membongkar rahasia sebenarnya kalau dirinya lah yang telah mencuri uang tersebut. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin. Akhirnya Mimin pun undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.